Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada sore hari ini bertemu kembali dengan saya dalam channel Kursus Bruga. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi pelajaran bahasa Inggris yang kaitannya dengan salah satu bentuk waktu. Apa itu materinya? Materinya berjudul Present Perfect Continuous Tense. Nah, baik teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk waktu Present Perfect Continuous Tense. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi pada video kali ini, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa selalu mendukung channel Kursus Bruga ini agar kedepannya tetap konsisten berbagi kemanfaatan bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris dengan cara tidak lupa menekan tombol like. Kemudian bagi yang belum berlangganan, kami berharap agar teman-teman tidak lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan setiap video pada channel Kursus Bruga ini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membahas tentang materi Present Perfect Continuous Tense. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bentuk waktu Present Perfect Continuous Tense ini. Akan tetapi pada channel Kursus Bruga ini kita akan kembali mengulas bentuk waktu Present Perfect Continuous Tense ini dengan cara-cara yang lebih menarik dan konsep-konsep yang lebih sederhana tentunya, dengan tujuan agar teman-teman bisa memahami materi ini dengan lebih gampang. Baiklah, dari segi fungsinya, Present Perfect Continuous Tense adalah bentuk waktu yang dipergunakan untuk menceritakan sebuah kejadian, peristiwa, perbuatan, ataupun aktivitas yang sudah terjadi sejak dulu dan sampai sekarang masih terjadi. Jadi kejadiannya terjadi secara terus-menerus. Dari dulu kita kerjakan dan sampai sekarang masih terjadi kejadian tersebut. Misalnya saja contohnya, saya sudah mengajar di sekolah ini sejak tahun 2004. Nah, artinya ketika orang tersebut mengatakan dia mengajar di sekolah ini sejak 2004, artinya sampai sekarang dia masih mengajar. Atau contoh lainnya misalnya, bapak saya bekerja sebagai sopir taksi dari tahun 2000. Nah, artinya si bapak masih mengajar dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, inilah fungsi dari bentuk waktu Present Perfect Continuous Tense. Lalu polanya bagaimana? Nah, sekarang kita akan tulis pola untuk membuat bentuk waktu Present Perfect Continuous Tense ini. Nah, polanya yang adalah subjek. Untuk kalimat positifnya subjek. Kemudian kata kerja bantunya adalah have been dan has been. Kemudian kata kerja bentuk pertama ditambah ing ditambah objek. Nah, begini rumus untuk membuat kalimat positifnya. Kemudian kata kerja bantu have been ini dipergunakan oleh subjek I, you, they, dan we. Sedangkan has been dipergunakan oleh subjek she, he, dan it. Nah, ini pembagian fungsi dari kata kerja bantu yang dipergunakan pada bentuk waktu Present Perfect Continuous Tense. Kemudian negatifnya. Untuk membuat kalimat negatif, kita bisa menggunakan pola subjek ditambah have, not, kemudian been, atau has, not, kemudian been, ditambah kata kerja bentuk pertama ing ditambah objek. Nah, lalu kalimat interrogatifnya bagaimana? Untuk membuat kalimat interrogatif, kita bisa menggunakan pola have atau has
ditambah subjek terlebih dahulu. Nah, jadi jangan langsung meletakkan been-nya. Have been, kemudian subjek. Salah, teman-teman. Have atau has dulu, kemudian subjek, lalu kita letakkan been berdampingan dengan kata kerja ditambah ing. Lalu kita taruhkan objek terakhir. Nah, yang agak sedikit berbeda adalah di sini ketika kita membuat kalimat negatifnya. Jadi, not-nya itu kita letakkan di antara have dan been, bukan have been not, bukan begitu. Tapi have not lalu been, has not lalu been. Begitu juga ketika kita membuat kalimat tanya, have atau has kita letakkan terlebih dahulu, lalu kita letakkan subjek baru been, bukan have been lalu subjek, bukan begitu. Nah, ini pola untuk membuat kalimat tanya dalam bentuk present perfect continuous tense. Nah, lalu keterangan waktu yang biasa dipergunakan dalam bentuk waktu present perfect continuous tense itu apa saja? Nah, biasanya keterangan waktu yang menjadi penanda bahwa bentuk waktu ini present perfect continuous tense adalah kata since. Nah, since ini kita ketahui berarti sejak. Kemudian ada lagi kata for yang berarti selama. Nah, ini dua keterangan waktu yang biasa dipergunakan dalam bentuk waktu present perfect continuous tense. Baik, sekarang kita langsung saja ke contohnya. Contohnya adalah yang positif. Pak Anton telah mengajar di sekolah saya sejak tahun misalnya 1980 misalnya. Ketika kita mengatakan Pak Anton telah mengajar di sekolah saya sejak tahun 1980, artinya sampai sekarang Pak Anton masih mengajar. Nah, ini salah satu dari bentuk waktu present perfect continuous yang digunakan untuk menceritakan atau mengungkapkan perbuatan, kejadian, aktivitas atau kejadian yang sudah terjadi dari dulu dan sampai sekarang masih terjadi. Baik, sekarang teman-teman kita langsung saja bahasa Inggriskan kalimat ini. Subjeknya Pak Anton menjadi Mr. Anton. Kemudian kata kerja bantunya adalah has. Di sini. Has been. Karena Pak Anton subjeknya he, maka kata kerja bantunya adalah has been. Demikian. Kemudian setelah kata kerja bantunya, kita letakkan kata kerja bentuk pertama ing menjadi teaching. Di sekolah saya, at my school, sejak, since, kita langsung tulis tahunnya. Nah, ini contoh dari kalimat positif dalam bentuk waktu present perfect continuous tense. Lalu bagaimana kalau kita ingin menegatifkan kalimat ini? Nah, ketika kita ingin menegatifkan kalimat ini, seperti polanya kita letakkan not di sini. Sehingga menjadi Mr. Anton has not been teaching dan seterusnya at my school since 1980 dan seterusnya. Berarti Mr. Anton has not been teaching at my school since 1980. Kita langsung saja tuliskan kalimatnya di sini. Nah, jadi not-nya ditaruh setelah kata has sebelum been, di antara has dan been. Nah, lalu bagaimana untuk membuat kalimat interrogatif dari kalimat positif dan negatif ini? Seperti yang ada di pola. Jadi kata kerja bantunya kita tarik ke depan sehingga menjadi has Mr. Anton been teaching at your school since 1980. Nah, demikian teman-teman contoh dari kalimat dalam bentuk present perfect continuous dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Gampang kan teman-teman? Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi, yang sudah terjadi dari masa dulu atau masa lampau dan masih terjadi sampai sekarang,
kejadiannya masih berlanjut terus-menerus, maka kita menggunakan bentuk waktu present perfect continuous tense. Dan ini polanya teman-teman, beserta contohnya. Baik, saya harap teman-teman bisa memahami materi ini. Bertemu lagi dengan saya pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.